Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oh iya, siap untuk belajar dengan semangat kan? Anak-anak yang soleh-soleha, hari ini kita akan belajar secara mandiri ya. Sekolah belum dibuka. Kalian pasti rindu akan sekolah. Jangan khawatir, kalian tetap akan belajar walaupun tetap di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya bangsaku. Masih ingatkah protokol kesehatan? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, salah satunya yaitu tidak lupa pakai masker. Terus tetap jaga jarak dan sedia hand sanitizer dan juga sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, sebelum belajar, kita ikuti petunjuk dulu ya. Yang pertama, berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang belum berdoa? Yang belum berdoa, berdoa dulu ya. Yang kedua, kerjakan setiap bagian sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Dan yang ketiga, silahkan bertanya kepada orang-orang di sekelilingmu bila ada yang kurang difahami. Dan yang keempat, hubungi gurumu bila mengalami kesulitan dalam memahami bahan belajar mandiri ini. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo, kita cari tahu tentang keberagaman itu ya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Nah, ini ada cerita tentang pawai budaya. Budaya Bali terkenal karena musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali ini diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki memakai pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Bentuk dan bunyinya unik. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, kesimpulannya bahwa setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Dalam gagasan utama terdapat ide pokok. Ide pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, dari bacaan cerita pawai budaya tadi, berarti ada berapa paragraf? Ada 2 paragraf. Ayo kita temukan ide pokok dan gagasan pendukung dalam cerita pawai budaya. Nah, dari paragraf yang pertama
di cerita tadi, yaitu paragraf utamanya berarti budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, sedangkan paragraf pendukungnya, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Ini uraian dari paragraf utama ya. Sedangkan di paragraf kedua, paragraf utamanya yaitu budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, sedangkan paragraf pendukungnya yaitu rombongan dari Bali ini diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki memakai pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Bentuk dan bunyinya unik. Nah, jadi paragraf pendukung ini uraian dari paragraf utama. Selanjutnya, aku akan menanyakan kepada temanku tentang asal daerahnya, bahasa yang digunakan, dan makanan khas daerahnya. Nah, coba kita isi tabel berikut. Ada 5. Yang pertama nama teman. Kalian tulis nama temannya 5 saja. Terus kalian isi asal daerahnya, bahasanya, dan makanan khasnya. Contoh yang pertama, nama temannya Eis. Asal daerahnya dari Garut. Sedangkan bahasa yang digunakan sehari-hari yaitu bahasa Sunda. Makanan khasnya yaitu pepes ikan. Nah, kalian isi sampai 5 ya. Setelah itu, mari kita jawab pertanyaan lagi ya. Yang pertama, apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Coba jelaskan. Yang kedua, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Dan yang ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Nah, kalau sudah mengerti, tulis jawabanmu di buku tulis. Jika sudah selesai, jangan lupa foto hasilnya dan segera kirim ke gurumu ya. Tetap semangat belajar di rumah ya, anak-anak yang soleh-soleha. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.